Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif. Saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya teori belajar kognitif itu. Jadi kognitif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter, yang berarti berpikir. Adapun dari istilah pendidikan, kognitif itu merupakan suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar itu merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Sehingga dapat kita simpulkan, teori belajar kognitif itu merupakan suatu teori belajar yang mengedepankan proses belajar daripada hasil belajar. Baik, sekarang saya Reza Nadira yang akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif diantaranya ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jeremy Bruner, Robert Dewey, dan David Ausubel. Sekarang kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan psikolog asal Swiss, kelahiran 1896 yang dikenal sebagai pencetus teori perkembangan kognitif. Ia merupakan anak dari atau putra dari Arthur Piaget yang juga merupakan profesor sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel di Swiss. Jean Piaget ini beliau pada tahun 1925 sampai 1929 dia bekerja sebagai profesor psikolog, sosiologi dan filsafat sains di Universitas Neuchâtel. Ia juga mengajar di universitas-universitas lain seperti Universitas Jenewa dan Universitas Paris. Di luar benua Amerika, Jean Piaget juga beberapa kali pernah diundang untuk mengajar salah satu universitas di luar, yaitu seperti universitas di Cornell, yaitu Universitas California Berkeley. Pada tahun 1979 ia mendapat anugerah Balzan Prize untuk ilmu sosial dan politik. Jean Piaget ia adalah seorang secara garis besar ia merupakan pendidik, ilmuwan, psikolog yang dikenal atas teori perkembangan kognitifnya serta perintis teori konstruktivistik. Yang kedua ada Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini merupakan seorang psikolog asal Uni Soviet, kelahiran 1896 dan meninggal pada tahun 11 Juni 1934. Ia dikenal sebagai kontributor teori konstruktivistik sosial, zone of proximal development, dan kontributor beberapa teori marxis. Lev Vygotsky lahir dari keluarga keturunan Rusia. Ia diterima di salah satu universitas di Moskow yang pada saat itu orang-orang yang belajar di sana sangat-sangat dibatasi. Tapi beliau sendiri tidak pernah menyelesaikan studinya. Namun pada tahun 1924 beliau mengambil bagian dari Kongres Psikoneurologis di Petrograd. Setelah kongres tersebut, Lev menerima undangan menjadi peneliti di Institut Psikologi di Moskow dan memulai karirnya sebagai staf ilmuwan. Lev dikenal dengan perumus Vygotsky Circle dan pencetus teori zone of proximal development. Menurut Vygotsky, interaksi sosial berperan penting dalam proses tumbuh kembang kognitif anak. Vygotsky ia menekankan pentingnya masyarakat dan budaya dalam mendorong pertumbuhan kognitif anak. Yang ketiga ada Robert Dewey. Robert Dewey ini dengan nama lengkapnya Robert Mills Dewey. Beliau merupakan psikolog asal Amerika, kelahiran 21 Agustus 1916 dan meninggal pada tahun 2002. Robert Dewey ini belajar di Universitas Yale, kemudian melanjutkan pasca sarjananya di Brown University atau Universitas Brown.
Nah, selanjutnya Gagne mengambil gelar PDH yaitu pada tahun 1940 di Connecticut Colony for Women. Studinya banyak mempelajari tentang perilaku-perilaku. Nah, pada tahun 1962, Robert Gagne bergabung dengan American Institute for Research, di mana di situ ia mulai menulis buku pertamanya yang berjudul The Condition of Learning. Menurut Robert Gagne, belajar ialah perubahan kemampuan manusia yang terjadi melalui proses pembelajaran secara terus-menerus, yang bukan saja disebabkan oleh pertumbuhan saja. Ia mengutarakan teori belajar spesifik atau yang lebih dikenal atau yang dia sebut secara dalam bahasa Inggrisnya itu specific learning condition. Nah, itu terdiri atas 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama yaitu memperoleh perhatian, yang kedua menginformasikan tujuan pembelajaran, yang ketiga menstimulasi hasrat belajar, yang keempat menampilkan isi atau konten, yang kelima menyajikan panduan pembelajaran, yang keenam menampilkan kinerja, yaitu bagaimana cara kita mengajar atau kinerja kita sebagai guru yang mengajar atau dosen yang mengajar. Yang ketujuh menyediakan umpan balik, yang kedelapan menilai kinerja, yaitu seperti menilai kinerja ini seperti evaluasi. Yang kesembilan ada meningkatkan kinerja, yaitu saat sudah dievaluasi apa yang kurang yaitu ditingkatkan. Itu menurut Robert Gagne. Belajar menurut Robert Gagne. Nah, selanjutnya ada Jeremy Brunei. Nah, Jeremy Brunei ini merupakan psikolog asal Amerika juga dan kelahiran 1 Oktober 1915 yang dikenal atas kontribusinya dalam psikolog kognitif dan teori-teori belajar kognitif. Jeremy Brunei lahir dalam keluarga di Polandia dan dia bersekolah di Universitas Duke dan PDH dalam ilmu psikolog di Universitas Harvard. Nah, pada tahun 1945 ia kembali ke Harvard sebagai profesor psikolog dan terlibat dalam penelitian psikolog kognitif. Nah, pada tahun 1970 ia pun meninggalkan Harvard dan pergi ke Oxford University untuk mengajar di sana. Nah, kemudian pada tahun 1980 dia bergabung di New York University dan pada saat dia mengajar di New York University beliau sukses dan salah satu mahasiswanya yang terkenal itu Profesor Howard Gardner. Menurut Brunei, pembelajaran bisa muncul melalui 3 tahap, yaitu ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, ia juga dikenal sebagai pencetus teori discovery learning. Nah, di antara buku-bukunya yang terkenal, yaitu buku-bukunya Jeremy Brunei, yang terkenal adalah Studies in Cognitive Growth, a collaboration at the Center for Cognitive Studies. Yang terakhir ada David Ausubel. Nah, David Ausubel ini merupakan psikolog asal Amerika juga yang kelahiran Brooklyn, New York pada tanggal 25 Oktober 1918. Nah, ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang psikolog pendidikan. David Ausubel ini belajar di University of Pennsylvania dalam bidang psikologi. Kemudian ia melanjutkan studi kedokteran di Universitas Nietzsche, kemudian magang di rumah sakit Governor. Nah, David Ausubel ini mendapat gelar master dan PDH dalam psikolog perkembangan di Universitas Columbia pada tahun 1950. Nah, David Ausubel juga dikenal atas kontribusinya dalam teori bermakna dan teori kognitif. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai tokoh-tokoh belajar kognitif, mulai dari nama, perjalanan hidup, dan teori-teori mereka dalam pembelajaran dan teori belajar kognitif. Sekian, kemudian akan dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu kan apa itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif itu
dia lebih mementingkan proses daripada hasil, dan dia juga melibatkan berpikir yang kompleks. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, peserta didik harus aktif memahami apa pengalaman. Nah, pengalaman itu bukan hanya pengalaman, tetapi pengalaman itu dapat dipelajari, dipahami, agar kita menjadi lebih baik dan bisa belajar dari semua itu. Oke, yang kedua, itu peserta didik harus memahami apa yang dia ketahui. Bukan hanya tahu, tapi tidak dapat menjelaskannya, tidak dapat memahaminya. Nah, sekarang peserta didik harus memahami apa yang dia ketahui. Bukan tahu tapi nggak tahu, itu nggak boleh, itu nono dari teori belajar kognitif ini nggak ada kata-kata seperti itu. Dia harus memahami apa yang dia ketahui. Oke, yang ketiga itu ada pemahaman dari catatan. Jadi peserta didik harus memahami dan membangun catatan tersebut. Jadi mengembangkan catatannya, bukan hanya membaca, tapi pahami, lalu mencari tahu apa yang tidak tahu dalam catatan tersebut sehingga wawasannya itu luas. Dia mengembangkannya lagi. Yang keempat itu belajar adalah perubahan mental seseorang. Ya pasti perubahan mental, karena menjadi lebih baik juga itu namanya belajar, sehingga perubahan mental itu menjadi lebih baik juga. Itu aja. Oke. Cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 4. Pertama, memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak. Jadi guru itu harus memahami cara pembelajaran siswa tersebut, seperti memberi pengalaman belajar terhadap siswa, memperhatikan cara belajar siswa, dan melalui pendekatan terhadap siswa tersebut. Sehingga guru dikatakan berada dalam posisi memberikan pengalaman. Yang kedua, yaitu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Jadi anak ini didorong untuk menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Jadi guru itu harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas dalam kelas yang terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok kecil sesuai daripada aktivitas dalam kelompok tersebut. Yang keempat, mengutamakan peran siswa saling berinteraksi. Jadi dalam berinteraksi tersebut, siswa akan bisa menukarkan gagasan-gagasan dari pikiran mereka. Apa yang mereka pikir terus diungkapkan kepada teman atau melalui guru, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbicara tentang aplikasi teori kognitif dalam kimia. Nah, secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, analisa, sintesa, dan evaluasi. Sehingga tahapan tersebut bisa kita terapkan dalam pembelajaran kimia. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya itu seperti metode ilmiah, melalui keterampilan menemukan, yaitu mengamati, mengukur, mengklasifikasi, mengajukan pertanyaan, menduga, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Dan di dalam ilmu kimia itu sendiri berisi sejumlah fakta yang meliputi nama orang, tanggal, perkembangan sejarah, penemuan, atau penciptaan. Maka, dalam teori kognitif ini juga didapatkan sejumlah besar informasi mana yang seharusnya digunakan dan harus diputuskan oleh seorang tenaga pengajar. Sekian.